Ketika kusiksa mereka dan kuperlihatkan mereka perkara-perkara dosa yang telah lalu atau dosa yang dilakukan di dunia, maka orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, jadikan aku tanah seperti binatang-binatang. Jadi Allah terlambat, kalian orang simbongnya. Harus dinunggu bril, jejak bril, ya jejak jejak kubra. Jadi malaikat mati aja kuat-kuat bril. Dari malaikat mati. Di dalam maning, waduh, wong kafir maning, digabungi ke orang malaikat malik. Sementara malaikat malik semenjak diciptakan budak. Hanya ketika Nabi berkunjung ke neraka, baru malaikat malik bisa mendengar perkataan Nabi. Ketika Isra Mi'raj, kan Nabi diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Kemudian silaturahmi itu Nabi salam kepada malaikat malik. Assalamualaikum ya malakal malik. Waalaikumsalam. Jibril senyum itu benjang. Jere Jibril. Jere Malik Suhail. Mulia. Orang paling mulia, Abdul Makhlukat wa Abdul Mawjudat. Senyum malaikat Malik, biasanya melotot malaikat. Wong nangis kejaran di gemunya. Ketika disiksa nangis ke orang. Ngejerit-jerit aing ngeledek jerit malaikat Malik. Ambak dicambuk dikuatin. Karena budak malaikat Malik. Barang Nabi salam, ya salam walijah, waalaikumsalam, marhaban bihudurikum, ahlan wassalam ya Rasulullah. Rajul soleh, kau hamba yang soleh ya Muhammad. Ada apa? Pengen ngedelang umat kita sinangan neraka, dicoba contohnya, dicontohkan oleh malaikat Malik. Nangis Nabi Muhammad sampai neraka jahanam. Pada saat itu ketika Nabi menginjak neraka jahanam, dingin semua neraka jahanam. Masya Allah, enak kanjeng Nabi bayar. Ngedek kayak neraka jadi dingin. Namun kita coba melodok gitu. Ya kalau orang kaget ke sudut ya. Hebatnya Nabi. Selesai Nabi diperlihatkan, dicontohkan umat-umatnya di dalam neraka jahanam. Kemudian salam lagi. Kembalilah Nabi Muhammad. Kembali pula malaikat Malik budak mana. Kembali seperti semula. Waktu Nabi aja dia bisa mendengar, dia bisa tersenyum. Biasanya merong. Bila pun ada wong merong berai neraka itu. Wong itu merong mas. Itu nerai neraka jahanam. Karena memang begitu malaikat Malik diciptakan. Berbeda dengan malaikat Ridwan. Kalau malaikat Ridwan senyum aja gagah. Karena menyambut orang-orang yang soleh. Orang yang mau ibadah, yang mau ngaji disambut oleh malaikat Ridwan dan diucapkan oleh Allah salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada salam dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Ketika di surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah itu ngomong begitu, dia sendiri ya. Disambut oleh malaikat Ridwan. Disambut dengan baik, disambut dengan luar biasa disambut. Mungkin kalau ada deramen di sana. Digotong-gotong, ditaruh di tanggung, kemudian ditaruh di singgasana ketika masuk surga. Tapi ketika masuk neraka wis ngejerit pokoknya. Nah, inilah kelebihannya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini ngomong neraka bukan di awal-awal. Enggak, Al-Qur'an ngomong di juz 30. Dari juz amma ngomongnya neraka baik Allah. Artinya Allah itu sayang sebetulnya. Mengindikasikan bahwa Allah itu awalnya ngomong tentang hukum, tentang keimanan. Ya sekali-sekali ada memang sebelum juz 30 itu pun karena ditanya oleh orang kafir kan Nabi. Diturunkanlah ayat itu. Tapi jelasnya tentang kiamat, tentang siksaan ada di juz 30. Dari juz amma sampai terakhir. Kiamat bercerita. So, yauma tarjufur rajibah, ketika hari dihancurkan. Tasba'u harradibah, qulubu yauma idzi wajibah. Semua hati pada kaget.
Kemudian setelah itu surat Abasa wa Tawalla, ujung-ujungnya siksaan juga. Dan ini pun tentang kiamat. Tapi lihat dari alif lam mim, tentang munafik, tentang keimanan, tentang pahala, kemudian tentang hukum pernikahan, tentang warisan. Baru Rajul juz 30 tentang neraka. Begitu sayangnya Allah. Maksudnya, nih kalau kamu beriman, ini pahalanya. Masalah sedekah, nih kalau bersedekah, ini pahalanya. Nih masalah pernikahan, ini pahalanya. Ini masalah warisan, ini pahalanya kalau dengan baik dan benar tata cara membagi warisan. Tapi nanti kalau kamu yang umpama tidak mengikuti hukum-hukum kuliah tuh juz 30. Waduh dahsyat, tentang kiamat, kemudian tentang dosa, tentang disiksa di dalam neraka. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilah. Ketika jiwanya sudah, ruh-ruhnya dikembalikan kepada jiwanya masing-masing, kepada jasadnya masing-masing, artinya sudah dikembalikan. Kemudian dan ketika maksudnya bayi-bayi yang dibunuh secara hidup ditanyakan oleh Allah. Apa maksudnya ini? Kalau nggak ditafsir nggak akan ngerti kalau baca terjemah doang. Ketika itu akan terjadi bayi-bayi yang dulu dibunuh oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Kalau perempuan aja anaknya dibunuh atau dikubur. Karena sial bagi mereka punya anak perempuan. Miskin, gak bisa kerja. Kenapa? Yang ada hajatan bakal lagi. Itu di zaman dulu sudah terjadi. Kalau di anaknya laki-laki, pertama nambah pasukan. Kedua dia bisa berdagang bersama orang tuanya. Kemudian umpama anaknya 12, istrinya 4, anaknya 1, 12 istri 1 kali 4 sudah jadi pasukan. Jadilah kabilah-kabilah. Itu maksudnya. Ketika perempuan baru lahir, pendem hidup itu akan dipertanyakan oleh Allah. Kenapa kalian membunuh anak-anak yang masih hidup? Dibunuh hidup-hidup, dikubur gitu, bukan dibunuh hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Itu akan dipertanyakan dan akan dituntut oleh anak itu. Karena anak itu kan masih laki, tidak ada dosa. Dan itu maksudnya Allah ngomong ini ketika ini terjadi, nanti jawabannya ada di depan. Ini kan bahasanya apabila. Allah ngomong itu dari awal. Idza samsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Apabila. Nanti jawabannya di tengah. Yaitu jawaban yang ahdorat gitu. Alimat nafsun ahdorat. Nah, itu jawabannya nanti. Setiap orang bahasanya apabila pasti ada jawaban di depan. Bahasa nahunya idza jarful lima yastaqdiru minaz zamanil madi hafidul lisartihi wa mansubun dijawabi. Bahasa idza tatkala, lamun sing arane lamun pasti ada jawaban. Lamun ngomong kita lamun laka jawaban ditunggu orang. Umpama kita rame-rame ngomong. Tiba-tiba nasi ngomong lamun baru menang. Goblok. Ditonggoni kan kalau kita ngomong. Butuh jawaban. Maka bahasa nahu sorof itu ada syarat jawab. Syarat jawab izan, ada syarat jawab amma namanya. Adapun wa amma itu adapun. Pasti ada jawab syaratnya. Ketika iza pun ada jawab syaratnya. Pasti. Atau man. Hadis man umpamanya. Pasti di depannya ada jawaban kata-kata man. Karena man itu barang siapa. Sing sapa wonge. Mangkak. Pasti di kanannya mangkak. Nah itu bahasa-bahasa Quran. Jadi pertama nanya dulu ya. Idza apabila. Nanti jawabannya di tengah. Berarti cuma depan jawaban. Kedal. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah untuk bina wa
Ya